Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luluskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut, mereka langsung berangkat ke Blood Spiritual. Di sana Ling San mengingatkan agar Qin Chen berhati-hati karena memang Zhang Yi masih menaruh dendam kepadanya. Namun Qin Chen tetap santai dan malah gulingan di tubuh burung itu. Master Yuan juga mengingatkan untuk berpegang erat karena jika mereka jatuh tak akan ada yang menolongnya. Mendengar itu, Zhang Yi menyerang burung itu yang membuat sang burung kehilangan keseimbangan. Tapi Qin Chen tetap santai karena memang dia menggunakan perisai energi sejati yang dimana itu adalah energi perubah bentuk. Semakin kuat anginnya, semakin kuat juga perisai energinya. Di sana Master Yuan langsung mengeluarkan beberapa teknik. Tentu hal itu membuat burung menjadi tenang lagi. Dia juga menanyakan siapa yang melakukan semua ini. Qin Chen bilang kalau Zhang Yi lah yang melakukannya. Tapi Zhang Yi menyangkalnya dan malah menuduh Qin Chen. Alhasil Qin Chen membuktikannya dengan menanyakan langsung kepada burung itu, yang dimana untuk menjinakkannya aja cukup susah ya cuy ya, apalagi mengajaknya berkomunikasi. Tapi itu tak berlaku kepada Qin Chen. Dia menyuruh sang burung untuk melemparkan orang yang menyakitinya. Jelas sang burung langsung terbang tinggi dan melemparkan tubuh Zhang Yi. Master Yuan mencoba menyuruh burung untuk menyelamatkannya, tapi tak ada respon sama sekali. Di sana Qin Chen masih berbaik hati dan menyuruh sang burung untuk menyelamatkannya. Tentu hal itu membuat semua kaget karena burung itu sangat nurut dengan Qin Chen. Perjalanan terus berlanjut. Di sana mereka bertemu dengan beberapa burung Xian. Terjadi pertarungan. Dengan pedangnya Raja Lingwu menghabisi semuanya. Singkat cerita, mereka sampai di daratan, yang dimana itu adalah tempat camping gitu lah cuy ya. Jadi sebelum mereka berkultivasi di Blood Spiritual, 5 negara ini sudah mengirim pasukan untuk menjaga tempat itu. Di sana kita diperkenalkan oleh jenderal dari kerajaan atau kekaisaran Qi yang bernama Yan Huai. Terlihat juga di sana ada beberapa orang yang iri karena mereka berdelapan ini akan masuk ke Blood Spiritual. So ternyata mereka ini adalah orang-orang dari kerajaan Xi juga dan akan ikut berpartisipasi di turnamen 5 negara. Tapi mereka tak kebagian slot untuk masuk ke Blood Spiritual. Di sini Mimin jelasin dikit ya cuy ya. Ternyata peserta yang ikut dalam turnamen 5 negara itu ada ratusan orang dari setiap negara. Dan yang 8 slot itu adalah orang yang berhak masuk dan meningkatkan kekuatannya di Blood Spiritual, sekaligus ikut turnamen juga. Oke, lanjut lagi. Melihat itu, Raja Lingwu pun menyuruh orang-orang ini untuk menantang Qin Chen dan kawan-kawan. Jika mereka bisa menang, maka merekalah yang akan masuk ke Blood Spiritual. Mendengar itu, salah satu martial art yang bernama Zhongxiang langsung menantang Wang Ximing. So Zhongxiang ini sudah berada di tingkat Earth level tahap menengah. Dengan senang hati, Wang Ximing menerima tantangan itu. Dan dengan teknik pedangnya, Wang Ximing membuktikan kalau dia pantas untuk mendapatkan slot itu. Mereka juga cukup kaget karena teknik itu bukanlah teknik pedang biasa, melainkan sudah mendekati teknik niat pedang, yang dimana tingkat Hypen level aja cukup kesulitan untuk menguasai teknik itu. Setelah itu, martial art yang bernama Jiang juga menantang mereka. Jiang sendiri tinggal 1 langkah lagi untuk mencapai tingkat Earth level tahap akhir, dan yang ia tantang adalah Qin Chen. Tentu, dia menantang orang yang salah. Hanya dengan mode bertahan, Qin Chen sudah memenangkan pertarungannya. Melihat itu, mereka tak berani untuk menantang lagi. Di sana Raja Lingwu menceritakan, ternyata di turnamen sebelumnya, kerajaan Xi membawa 116 martial art, dan di babak pertama 17 orang tewas, 39 orang luka berat, yang pada akhirnya hanya 19 orang yang mencapai peperangan akhir. Kemudian mereka beristirahat karena 3 hari lagi Blood Spiritual akan dibuka. Qin Chen satu kamar dengan Wang Ximing. Di sana Qin Chen mencoba menembus tingkat Earth level tahap menengah.
Keesokan harinya di luar Qin Chen mendengar suara pedang. Ia pun mengeceknya dan ternyata Wang Ximing sedang latihan. Melihat cara Wang Ximing latihan, Qin Chen bilang kalau itu akan merusak meridiannya sendiri karena memang dia mengetahui luka-luka di tubuh Wang Ximing. Wang Ximing masih menganggap kalau itu adalah omong kosong. Tapi ketika Qin Chen menyuruhnya untuk memegang sikutnya sendiri, ia mengetahui kalau tubuhnya dalam masalah. Di sana Wang Ximing meminta agar Qin Chen menyembuhkan luka-lukanya. Qin Chen juga menyetujui. Wang Ximing sangat berterima kasih. Ia juga mulai respect dengan Qin Chen. Di sana Qin Chen tak hanya menyembuhkan luka dari Wang Ximing, dia juga menunjukkan teknik niat pedang yang sesungguhnya. Setelah itu kita diperlihatkan sedikit tentang masa lalu dari Wang Ximing. Dia terlahir dari keluarga biasa. Orang tuanya meninggal karena peperangan. Sejak kecil ia juga selalu dibully, tapi Wang Ximing tak pernah menyerah untuk menjadi seorang pendekar pedang terkuat. Kemudian kita diperkenalkan oleh seorang yang bernama Jing San. Dia dari kerajaan Wei. Tentu tujuannya ke sini untuk mengejek dan membuat keributan di camp milik kerajaan Qi. Melihat itu, Xiang tak terima dan mencoba melawannya. Tapi Jing San benar-benar kuat. Tak lama Jenderal Yuan datang dan mencoba menyerangnya. Tapi jenderal dari kerajaan Wei juga ada di sana. Dia bernama Gu Xing. Ketika itu juga Biu datang. Di sana Jing San dengan pede menantangnya. Terjadi pertarungan. Dengan mudah Biu mengalahkan dan mempermalukannya. Sampai Raja Lingwu juga datang dan menyuruh Jing San untuk meminta maaf. Dia juga mengusir mereka. Di sana kita juga diperkenalkan oleh beberapa orang. Dia bernama Nian Wuji dan ini adalah tetua Ling. So mereka ini dari sekte faksi dan akan berpartisipasi juga di turnamen ini. Setelah itu mereka masuk ke dalam goa, yang dimana goa ini adalah akses untuk menuju ke blood spiritual. Terlihat di dalam sudah ada beberapa martial art dari kerajaan Wei dan sekte faksi. Dia bernama Yu Chi Cheng. Kita sebut Aceng aja ya cuy ya. So jadi Aceng ini statusnya sama kayak Raja Lingwu. Dia menjadi pemimpin kerajaan Wei. Yang ternyata kerajaan Wei dan sekte faksi ini beraliansi. Raja Lingwu langsung mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Tak lama martial art dari kerajaan Zhao juga datang. Dia bernama Li Mengbai. Kerajaan Song juga membawa beberapa orang jenius. Dan di sana kita juga diperkenalkan oleh geng Ciwi-Ciwi dari sekte Ling. Dia bernama Xiansu. Tak lama panitia turnamen datang dan membuka blood spiritualnya. So jadi blood spiritual cewek dan cowok itu terpisah ya cuy ya. Karena memang kolam roh bisa merusak pakaian. Tapi di sana setiap negara sudah menyiapkan pakaian khusus untuk cewek dan tidak akan rusak saat berkultivasi. Mereka pun langsung masuk ke blood spiritual. Semua orang langsung berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Terlihat di sana ada seseorang yang baru saja menembus tingkat Earth level tahap akhir. Ketika dia mau melanjutkan ke tahap Heaven level, dia tiba-tiba keluar. Ternyata memang ada batasannya. Orang yang keluar paling cepat dialah yang terlemah. Tak lama Li Feng juga keluar. Selangkah lagi dia menembus Earth level tahap akhir. Dan dengan ini Li Feng menjadi orang pertama yang keluar dari kerajaan Qi. Atau kasarnya orang terlemah dari kerajaan Qi. 6 jam sudah berlalu, peserta dari kerajaan Qi belum juga keluar. Seketika itu juga Zhang Yi keluar. Dia menembus Earth level tahap akhir, sekaligus orang kedua yang keluar di kerajaan Qi. Terlihat di dalam Qin Feng, Biu, Wang Ximing masih berkultivasi dan meningkatkan kekuatan mereka. Di sana dia mengingat perkataan Qin Chen yang bilang kalau blood spiritual bisa menyembuhkan luka-luka sepenuhnya. Di sisi lain terlihat Qin Chen masih berkultivasi. Setelah itu dia menemukan harta spiritual yang tentunya harganya sangat mahal. Di sana Qin Chen memutuskan untuk mencari beberapa harta karun. Tapi dia malah nyasar ke tempat cewek ya cuy ya. Terlihat di sana ada Xiansu dari sekte Ling. Dia sangat marah dan beranggapan kalau Qin Chen mengintipnya. Qin Chen menjelaskan kalau ini adalah salah paham. Tapi Xiansu tak menerima alasan itu. Terjadi pertarungan. Yang pada akhirnya Qin Chen melarikan diri. Namun Xiansu terus mengejarnya. Di sana Qin Chen bertemu dengan Putri Lingsan dan bersembunyi di tempat itu. Tak lama Xiansu datang. Dia masih mencari Qin Chen. Melihat itu Putri Yuxin langsung mengawasinya. Qin Chen keluar dan menjelaskan semuanya. Ia juga tak tahu kenapa dia bisa masuk ke tempat cewek. Karena Lingsan sudah menolongnya, Qin Chen pun juga membantunya. Setelah itu dia melanjutkan lagi kultivasinya. Di sisi lain terlihat luka-luka di tubuh Wang Ximing sudah menghilang.
Di luar ternyata 2 hari sudah berlalu. Dan seketika itu juga Wang Ximing keluar. Dia sudah menembus tingkat Heaven Level tahap awal. Satu persatu peserta dari kerajaan Wei keluar semua. Jelas mereka semua menembus tingkat Heaven Level tahap awal. Tapi di sana Qin Chen dan Qin Peng masih belum keluar. Tak lama Nian Wuji dari sekte Paxi keluar. Dan dia berhasil menembus tingkat Heaven Level tahap menengah. Disusul juga dengan Xin Su dan Qin Peng yang sudah menembus tingkat Heaven Level tahap menengah juga. Dan yang terakhir keluar adalah Qin Chen. Dia menembus tingkat Earth Level tahap akhir. Di sana Qin Chen bilang sebenarnya dia sudah selesai 2 hari yang lalu, tapi dia tersesat. Setelah itu mereka pulang ke tempat camping. Mendengar kalau Qin Chen tersesat, orang-orang di sana langsung beranggapan kalau Qin Chen lah yang terlemah. Di sisi lain, Xian Su masih sangat kesal dengan Qin Chen. Di tenda Wang Ximing mengatakan kalau dia sudah menembus tingkat Heaven Level. Qin Chen menjelaskan seorang martial art harus berlatih secara bertahap dan membangun pondasi yang baik. Keesokan harinya babak pertama turnamen pun dimulai. Ada 2043 peserta yang akan berpartisipasi. Babak pertama dibagi menjadi 2 putaran. Putaran pertama bertahan hidup selama 5 hari. Mereka harus memburu binatang darah tingkat Heaven Level dan mengumpulkan kristal darahnya. Semua orang juga dibebaskan untuk merampas kristal darah milik orang lain. Sementara putaran kedua adalah arena pertarungan. Di sana mereka diberi batu giok. Fungsi batu giok ini, jika seseorang sudah tak sanggup, ia bisa menggunakan batu ini untuk keluar dari pertempuran. Di sana Qin Chen langsung disambut oleh hewan terenggiling. Tapi seketika itu juga Jing San muncul di hadapannya. Karena mereka ditugaskan untuk membunuh martial art dari kerajaan Qi, Jing San dengan pede langsung menyerang Qin Chen. Qin Chen menghindari semua serangan itu dan mengcounternya. Dengan pedang petirnya, kepala Jing San langsung botak ya cuy ya. Tentu hal itu membuat dia panik dan kabur. Ketika ia mau menggunakan batu gioknya, terenggiling mengeksekusinya. Di sisi lain kita diperkenalkan oleh pria yang bernama Cao Heng. Dia salah satu martial art jenius dari kerajaan Wei. Jelas dia juga mengincar orang-orang dari kerajaan Qi. Untungnya orang-orang ini masih sempat menggunakan batu gioknya. Di sisi lain Qin Peng langsung melacak keberadaan Qin Chen. Cerita berlanjut, di luar terlihat 2 orang sudah tereliminasi dan mereka dari kerajaan Qi. Di dalam Qin Chen melihat seseorang yang sedang memburu beberapa hewan. Tapi orang itu malah ketakutan dan pergi. Di perjalanan, ternyata orang yang membunuhnya adalah martial art dari kerajaan Wei dan dia kita sebut saja Aris. Qin Chen datang dan lagi-lagi terjadi pertarungan. Dengan cepat Qin Chen mengalahkannya. Di sana Aris memohon agar Qin Chen tak membunuhnya. Dia juga akan membocorkan suatu rahasia. Tapi ketika Qin Chen lengah, Aris mencoba melarikan diri. Tentu hal itu sia-sia. Tak lama Xian Su lagi-lagi menemui Qin Chen. Dia masih sangat kesal atas kejadian kemarin. Terjadi pertarungan. Di sana Qin Chen hanya menghindar sampai Xian Su menggunakan teknik pedang Sakura. Widih. Tapi Qin Chen berhasil menahannya dan kabur. Kemudian dia bertemu dengan Putri Zuxin dan beberapa peserta dari kerajaan Qi. Dia bernama Lu Feng, Huang Zhan, dan Bai Jing. Di sana Lu Feng menyinggung dan mengejek Qin Chen. Putri Zuxin mengajak Qin Chen untuk bersamanya. Awalnya Qin Chen menolak, tapi karena Lu Feng bacot terus, ia pun akhirnya menerimanya dan ikut bersama mereka. Bai Jing sangat senang karena 1 orang kuat bertambah. Tapi Lu Feng bilang kalau Qin Chen hanyalah sampah, karena memang Qin Chen tersesat saat di blood spiritual. Mendengar itu, Qin Chen juga menyinggung balik. Terjadi sedikit keributan, yang pada akhirnya dipisahkan oleh Zuxin. Di perjalanan mereka bertemu dengan banteng api. Lu Feng dengan cepat mengalahkannya. Tapi di sana monster terus bermunculan dan menyerang Lu Feng. Untungnya Zuxin menyelamatkannya. Melihat Lu Feng yang sangat ketakutan, Qin Chen mentertawainya. Lu Feng yang tak terima lagi-lagi mengejek Qin Chen, yang pada akhirnya Qin Chen menantangnya untuk masuk ke hutan serigala. Demi membuktikan kalau dia adalah orang yang kuat, Lu Feng pun masuk ke sana. Dan jelas, kumpulan monster langsung mengejarnya. Terjadi pertarungan. 1 persatu monster dikalahkan. Tapi monster itu tak habis-habis. Di sana Putri Zuxin memutuskan untuk berhadapan dengan Raja Serigala. Sementara yang lain menghadapi sisanya. Terlihat Lu Feng lagi-lagi terkena serangannya. Di sisi lain Putri Zuxin juga sangat kesulitan menghadapi Raja Serigala.
Bai Jing mencoba membantunya, tapi untungnya Qin Chen melemparkan batu. Namun hal itu malah membuatnya mengamuk. Dengan satset-satsetnya Qin Chen menghabisi semuanya. Widih. Melihat itu mereka cukup kaget karena Qin Chen sangatlah kuat. Di sana Bai Jing menyuruh Qin Chen untuk menolong Putri Jusin. Dengan cepat Qin Chen menyerang Raja Serigala. Di sana Qin Chen menusukkan pedangnya di kepala monster. Tentu Jusin juga membantunya. Dengan kerjasamanya mereka berhasil mengalahkan Raja Serigala. Dia juga menghabisi sisa-sisanya. Dan dengan ini mereka panen kristal darah. Putri Jusin juga berterima kasih. Tapi seketika itu juga ada orang yang menyerang mereka. Ternyata itu adalah Cao Heng dan Lian Wuji serta beberapa pasukannya. Sementara Lu Feng hanya bersembunyi dan ketakutan. Ketika ia mau menggunakan batu gioknya, batunya tak berfungsi. Dengan itu dia juga tertangkap. Ternyata tempat ini sudah diblokir oleh formasi mereka. Jelas mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Terjadi pertarungan antara Jusin versus Cao Heng. Pertarungan mereka cukup sengit sampai Cao Heng mengeluarkan bloodline ular iblisnya. Terlihat juga di sana ada beberapa pasukan yang ingin membunuh Qin Chen, tapi jelas Qin Chen menghindari semua serangannya dan malah mengcounternya. Melihat semua ini, Lu Feng mencoba untuk kabur, tapi hal itu hanya membuang nyawanya sia-sia. Sementara Qin Chen menghabisi satu persatu pasukan itu. Melihat itu, Wuji langsung menyerang Qin Chen dengan pisau terbangnya. Tapi Qin Chen malah mengambil pisau itu dan menghilangkan aura hitamnya. Terjadi pertarungan antara Qin Chen versus Wuji. Pertarungan mereka sangat sengit. Qin Chen berhasil menahan semua serangannya. Di sana Wuji malah menyerang Huang dan Bai Jing. Melihat mereka dalam bahaya, Qin Chen memutuskan untuk menghancurkan formasi mereka. Satu bendera tertebas. Tentu Wuji cukup kaget karena memang formasi ini adalah formasi tingkat 4. Qin Chen langsung menyuruh Huang untuk mengeluarkan batu gioknya dan kabur dari sini. Untungnya mereka tepat waktu. Di luar 3 hari sudah berlalu dan seketika itu juga Bai Jing dan Huang muncul. Bai Jing langsung mengatakan kalau Cao Heng menggunakan formasi dan menjebak mereka. Dia juga bilang kalau Jusin dan Qin Chen masih berada di dalam. Mendengar itu tentu Raja Lingwu cukup marah. Terjadi sedikit perdebatan. Aceng bilang kalau Jusin dan Qin Chen sudah pasti mati. Terlihat di dalam pertarungan terus berlanjut. Teknik demi teknik dikeluarkan. Di sana Cao Heng mengeluarkan iblis naga berbrandnya. Jelas Putri Jusin sangat tersudut. Dia juga terkena racun dari Cao Heng. Tapi untungnya Qin Chen datang. Dia juga langsung menyegel racun di tubuh Jusin dan membuat formasi gendong-gendongan. Pertarungan terus berlanjut. Di sana Qin Chen menggunakan pedang terbang milik Wuji. Namun Cao Heng mengeluarkan teknik tornado. Tapi ternyata itu adalah rencana mereka. 2 pasukan menghilang. Qin Chen juga berhasil menahan serangan tornado tadi. Melihat itu, lagi-lagi iblis naga berbrand keluar. Terlihat Cao Heng cukup kesal karena serangannya ditahan semua. Ia pun langsung menyerang maju. Dan dengan itu, dia masuk ke perangkap Qin Chen. Qin Chen menggunakan pedang terbangnya. Ketika Cao Heng menahan pedang-pedang itu, dengan itu juga nyawanya menghilang. Hanya tersisa Wuji. Melihat semua pasukan dan rekannya mati, Wuji mengeluarkan full potennya. Di sana dia cukup kaget karena Qin Chen berhasil menembus sarung tangannya, yang dimana itu adalah senjata tingkat 3. Dia sadar untuk mengalahkan Qin Chen membutuhkan strategi. Melihat Jusin istirahat, Wuji langsung menyerangnya. Tentu Qin Chen langsung mendekat, tapi itu adalah rencananya. Dia mengeluarkan bubuk racun, yang dimana master level tinggi aja nggak bisa menahannya. Dan ternyata Qin Peng sudah menunggu mereka dari kejauhan. Dia mau memanfaatkan situasi ini. Pertarungan terus berlanjut. Terlihat Qin Chen sangat terpojok. Tapi di sana Qin Chen membalikan keadaan. Pedang petir mengakhiri semuanya. Dia langsung memakan sebuah pil. Namun Qin Peng langsung menghampiri dan berniat untuk membunuh Qin Chen. Hewannya juga langsung mengambil batu giok milik Qin Chen. Dengan keadaan Qin Chen yang sekarang, Qin Peng sangat pede. Tapi Qin Chen benar-benar kuat. Dia lagi-lagi membalikan keadaan. Dan plot twistnya, ternyata Qin Chen sudah mengetahui kalau Qin Peng sudah memperhatikannya. Dia dengan sengaja pura-pura terluka parah dan memancing Qin Peng untuk keluar. Mengetahui semua itu, Qin Peng cukup marah dan mengeluarkan semua kekuatannya.
Tapi ketika ia mau menyerang, kekuatannya menghilang. Dan ternyata batu giok milik Qin Chen tadi sudah dipasang racun. Namun Qin Peng tak menyerah, dia mengeluarkan sebuah rune peledak. Lagi-lagi Qin Chen menghindar. Di sana Qin Peng sadar situasinya. Dia menggunakan rune teleportasi dan mencoba untuk kabur. Tapi Qin Chen terus menyerangnya. Tentu hal itu membuat Qin Peng kehilangan satu lengannya. Dan dengan ini juga Qin Chen berhasil memenangkan pertarungan melawan everybody ya cuy ya. Dia langsung mengambil cincin penyimpanan milik Qin Peng dan cincin milik Cao Heng dan Wu Ji. Tapi di sana Putri Jusin hanya bisa terbaring karena memang racun di tubuhnya tadi belum menghilang. Tak lama ada sekumpulan orang yang datang. Mereka cukup kaget melihat mayat Wu Ji dan Cao Heng karena memang kedua orang ini sangat diunggulkan dari segi kekuatan. Sementara Qin Chen membawa Putri Jusin ke suatu goa dan mencoba mengeluarkan racun di tubuhnya. Di sana dia juga mengecek isi dari cincin penyimpanan. Terlihat ada beberapa harta karun dan sebuah rune langka. Dan di detik-detik terakhir muncul buah misti level 4, yang dimana buah itu bisa meningkatkan kultivasi. Dia berniat menerobos tingkat hyper level, karena memang cuma itu satu-satunya cara untuk menghilangkan racun di tubuh Jusin. Hari sudah mulai pagi. Dengan teknik Nine God Emperor, Qin Chen berhasil confirm ke tingkat hyper level tahap awal. Di sisi lain, Ling San dan Biu juga merasakan aura sejati, yang sudah jelas aura itu dari Qin Chen tadi. Di sana Qin Chen langsung mengeluarkan racun-racunnya, dan dengan ini juga Putri Jusin tersadar. Ternyata Ling San dan Biu sudah ada di depan goa itu. Qin Chen yang menyadari kalau ada seseorang yang datang, dia meminjamkan bajunya ke Putri Jusin karena memang bajunya sedikit berantakan. Biu yang melihat itu sangat marah dan menodongkan pedang ke Qin Chen. Tapi untungnya Jusin menceritakan semuanya, yang membuat Biu meminta maaf dan berterima kasih. Di sana Ling San juga meminjamkan pakaiannya yang memang sudah ia siapkan di cincin penyimpanan. Setelah itu Biu menyuruh semua pasukan untuk merahasiakan semua ini. Dan siapapun yang membocorkan kalau Qin Chen membunuh Cao Heng dan Wu Ji akan mendapat hukuman berat. Ternyata babak pertama akan berakhir 1 hari lagi. Qin Chen juga memberikan beberapa kristal darah kepada mereka. Di luar mereka cukup kaget karena pasukan dari kerajaan Wei dan sekte Paxi keluar berbarengan, yang ternyata mereka diserang oleh Qin Chen dan kawan-kawan. Terlihat di sana mereka membantai semuanya. Tapi dari kejauhan ada seseorang misterius yang memperhatikan mereka. Keesokan harinya babak pertama pun selesai. Semua orang langsung dikirim keluar. Raja Lingwu juga menyuruh jenderal untuk mencari Putri Jusin dan yang lain. Terlihat Qin Chen dan kawan-kawan selamat. Melihat Cao Heng dan Wu Ji belum ketemu, Aceng dan Tetua Ling cukup panik dan menyuruh panitia untuk mengeceknya. Tapi jelas semua peserta sudah keluar. Di sana ada seseorang dari sekte Liang yang mengatakan kalau Cao Heng dan Wu Ji sudah mati. Mendengar itu Aceng sangat marah. Dia meminta penjelasan. Dia menceritakan semua yang ia lihat kemarin. Di sisi lain Raja Lingwu menanyakan soal Qin Peng karena memang hanya Qin Peng yang belum kelihatan. Tak lama panitia mengumumkan dari 2043 peserta hanya tersisa 236 orang yang berhasil mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Jelas kerajaan Silah yang memimpin klasmen dengan anggota terbanyak yang masih bertahan. Dan ternyata orang misterius tadi adalah Qin Peng. Melihat tangan kanannya yang sudah hilang, mereka cukup kaget. Qin Peng mengatakan kalau Qin Chen menyerangnya secara diam-diam. Dia juga membocorkan kalau Qin Chen lah yang membunuh Cao Heng dan Wu Ji. Mendengar itu tentu Aceng langsung menyerang Qin Chen. Tapi untungnya Raja Lingwu menahannya. Tetua Ling juga sangat marah. Jenderal Yuan mencoba melawannya, namun jelas dia dikalahkan dengan sangat mudah. Seketika itu juga Master Yuan dan burungnya datang. Terjadi sedikit pertempuran yang pada akhirnya panitia memisahkan keduanya. Di sana Qin Chen bilang dia tak mungkin bisa membunuh Wu Ji dan Cao Heng. Qin Chen malah membalikan keadaan dan menuduh Qin Peng yang membunuhnya. Jelas Qin Peng menyangkalnya. Dia bilang kalau mereka diracuni oleh Qin Chen. Dengan pintar Qin Chen menyuruh seseorang dari sekte Liang tadi menjelaskan semuanya. Dia bilang dari mayat yang ia lihat seharusnya mereka mati setelah pertarungan yang cukup panjang dan tidak diracuni. Qin Chen meyakinkan semuanya dengan bilang dia dan Putri Jusin melarikan diri dari pertempuran. Dan poinnya, dia melihat tangan Qin Peng di tempat mayat itu. Qin Peng lagi-lagi mengelak dan menanyakan bagaimana Qin Chen bisa lari dari pertempurannya. Dan jelas Qin Chen menunjukkan rune teleportasi.
Hal itu membuat Aceng dan Tetua Ling beranggapan kalau Qin Feng lah yang membunuhnya. Tapi di sana Qin Chen masih membelanya. Dia bilang kalau kedua belah pihak tidak ada yang benar dan juga tidak ada yang salah. Tentu orang-orang di sana langsung respect kepada Qin Chen karena memang sikapnya sangat mengagumkan. Cerita berlanjut, sesudah turnamen babak pertama, pertikaian terus berlanjut sampai panitia di sana memisahkan semuanya. Namun jelas Tetua Ling dari faksi Guisan dan Aceng dari kerajaan Wei tidak akan menyerah. Dan dengan ini, turnamen 5 negara babak pertama selesai. Mereka akan bertemu lagi 1 bulan ke depan di ibu kota kuno selatan. Tak lama Master Yuan datang. Dia cukup kagum dengan performa dari peserta kerajaan Qi. Terlihat juga di sana Qin Feng masih tak terima atas segalanya. Ia tetap berniat membunuh Qin Chen. Singkat cerita, mereka pun pulang ke kerajaan Qi. Di sisi lain, Tetua Ling berniat menyergap dan menyerang orang-orang dari kerajaan Qi. Tapi di sana Aceng tak menyarankan karena memang kerajaan Qi benar-benar kuat. Doi bilang kalau mereka butuh rencana yang sangat matang. Sementara di perjalanan, Master Yuan dan Raja Lingwu sedikit bertanya-tanya kenapa Tetua Ling dan Aceng tidak menyerang mereka. Di sana ia juga mengumumkan ke semuanya kalau 1 bulan lagi mereka akan pergi ke ibu kota kuno selatan, yang dimana itu adalah alam rahasia, warisan dari puncak kuno ribuan tahun yang lalu. Hanya orang-orang yang berumur di bawah 24 tahun lah yang bisa masuk ke sana. Singkat cerita, mereka pun sampai di kerajaan Qi. Sesampainya di sana, jelas Kaisar sangat senang. Ia juga menyatakan kalau mereka semua akan mendapat harta karun tingkat 3. Tak hanya itu, Doi juga menjanjikan siapapun yang bisa mendapatkan posisi pertama di turnamen 5 negara akan diberikan pil Heaven Breaking, yang dimana itu adalah pil tingkat 3 dan sangatlah langka. Setelah itu mereka pun bubar. Di dalam, Putri Jusin cerita kalau Qin Chen sudah menyelamatkannya pada saat turnamen kemarin. Ia juga meminta agar sang ayah tidak menjadikan Qin Feng sebagai jenderal karena memang Doi berniat melukai rekan sendiri. Malam harinya di suatu tempat, para warga masih mengira kalau Qin Feng lah yang mengalahkan beberapa prajurit kuat di turnamen kemarin. Sampai ada satu orang yang bilang kalau selama turnamen Qin Feng hanya bersembunyi dan berniat mencuri reputasi. Jelas Qin Chen lah yang menjadi pahlawan di kerajaan Qi. Mendengar itu, mereka pun akhirnya tahu yang sebenarnya. Di rumah keluarga Qin, melihat anaknya sudah kehilangan 1 tangan, jelas Lady Zhao sangat kaget dan hampir pingsan ya cuy ya. Tentu ia sangat marah dan berniat membunuh Qin Chen dan ibunya. Tapi di sana Yuan Hong, kepala keluarga, sangat tak setuju akan hal itu. Namun dengan penuh amarah, Lady Zhao akan tetap melakukannya dan ia pun pergi. Keesokan harinya di rumah, Qin Chen menceritakan semua kejadian di turnamen kemarin kepada sang ibu. Mendengar itu, sang ibu bilang kalau Qin Chen sangat mirip dengan ayahnya. Jelas Qin Chen langsung menanyakan di mana keberadaan dari sang ayah. Tapi ibu tak memberitahunya. Ia bilang jika Qin Chen terlalu banyak tahu tentang ayahnya, itu bukanlah hal yang baik karena sang ayah memiliki kesulitannya sendiri. Tak lama Lin Tian datang ke rumahnya. Tentu setelah beberapa hari tak bertemu, Lin Tian langsung menunjukkan hasil latihannya. Namun tetap Doi tak ada apa-apanya dibanding Qin Chen ya cuy ya, karena memang Qin Chen sudah mencapai tingkat Heaven level tahap awal. Tapi meskipun begitu, Lin Tian juga berkembang sangat pesat. Saat ini Doi sudah berada di tingkat Earth level tahap akhir. Di sana Qin Chen mengajaknya ke pavilion. Di perjalanan Lin Tian menceritakan kalau Pavilion Pil telah merilis pil Zenki tingkat 2. Tentu efeknya 2 kali lipat dari yang biasa. Dia berniat memberikan pil itu kepada Qin Chen. Tapi jelas Qin Chen menolaknya karena memang Qin Chen lah yang memberikan resep pil itu kepada pavilion. Di sana Lin Tian malah mengajak Qin Chen untuk datang ke toko cabang keluarga mereka, yang ternyata keluarga Lin Tian ini menjual bahan obat herbal ya cuy ya. Di dalam kita diperkenalkan oleh seorang kakek yang bernama Paman Jia dari keluarga Lin. Dia mengabarkan kalau para tetua sedang mendiskusikan sesuatu. Lin Tian juga mengenalkan Qin Chen kepada Paman Jia, yang membuat mereka dibawa ke ruang diskusinya. Ternyata keluarga Lin sedang dalam masalah karena keluarga Li memutus kerja sama mereka secara sepihak. Tak hanya itu, keluarga Li juga memutus kerja sama mereka dengan Pavilion Pil. Di tengah-tengah perdebatan, Qin Chen dan yang lain pun datang. So, jadi inilah patriark keluarga Lin, sekaligus ayah dari Lin Tian. Jelas melihat Qin Chen, ia sangat berterima kasih karena memang Qin Chen sudah menjaga dan membantu melatih anaknya. Di sana Qin Chen yang mengetahui kalau keluarga Lin dalam masalah, ia berniat membantunya. Namun bukannya menolak, tapi sang ayah bilang kalau masalah ini terkait dengan keluarga Li dan Pavilion Pil. Siapapun akan sulit untuk menanganinya. Namun karena Qin Chen mempunyai hubungan baik dengan Pavilion, ia meyakinkan kalau dia bisa membantu keluarga Lin.
Yang pada akhirnya ayah Lin pun cerita. Dia bilang keluarga Lin memproduksi bahan obat herbal. Namun tiba-tiba tadi pagi keluarga Lin memutus kerja sama mereka tanpa menjelaskan sedikit pun alasannya. Jelas hal itu membuat obat dari keluarga Lin tak bisa masuk ke Pavilion Pil. Tak lama seorang pelayan datang dan mengabarkan keluarga Lin dan tim penegak hukum berniat untuk menghancurkan toko utama mereka. Mendengar itu, tentu mereka cukup panik. Tapi di sana Lord Qin Chen punya solusi ya cuy ya. Dia menyuruh Lin Tian untuk mencari Tuan Liu di Pavilion Pil. Jelas ia pun langsung bergegas dan mengajak salah satu pamannya. Sementara Qin Chen sendiri mengajak ayah Lin pergi ke toko utama mereka. So jadi pamannya ini bernama Lin Fei. Singkat cerita mereka pun sampai. Namun di sana mereka langsung disambut oleh manajer dari keluarga Li yang bernama Li Chao. Tanpa basa-basi, Doi langsung merendahkan keluarga Lin dan mengusir mereka. Sang paman menjelaskan tujuan mereka ke sini untuk mencari seseorang, tapi tetap Li Chao menghalangi jalan mereka. Yang pada akhirnya Lin Tian habis kesabaran dan memukulnya. Terjadi pertarungan. Jelas Lin Tian dengan cepat mengalahkannya. Tak lama ada beberapa penjaga yang muncul. So Doi ini bernama Kapten Chen. Tentu manajer langsung menyuruh Kapten Chen untuk menghajar mereka. Sang paman menjelaskan kalau semua ini adalah salah paham. Tapi Kapten Chen tak menerima alasan itu karena memang mereka sudah membuat keributan di pavilion. Sampai Lin Tian turun tangan dan bilang mereka datang hanya untuk mencari seseorang yang bernama Tuan Liu. Tapi di sana mereka tak percaya kalau keluarga Lin kenal dengan Tuan Liu. Paman mengatakan Qin Chen lah yang menyuruh mereka. Karena orang-orang di sana tak begitu mengetahui tentang Qin Chen, manajer menyuruh prajurit untuk menghajar mereka. Namun untungnya ketika itu juga Tuan Chen Mu datang. Kapten Chen langsung menjelaskan kalau Lin Tian dan Lin Fei ini disuruh Qin Chen untuk menemui Tuan Liu. Mendengar itu tentu Chen Mu langsung turun. Manajer yang masih bacot soal Qin Chen dan keluarga Lin tertampol ya cuy ya. So kalau kalian masih ingat, Chen Mu ini adalah orang yang mengawasi Qin Chen pada saat ujian alkemis dulu. Jelas melihat Chen Mu sangat menghormati Qin Chen, mereka cukup kaget. Mereka juga dibawa ke ruang VIP di pavilion. Sementara manajer tadi langsung diusir dari sana. Kapten Chen juga meminta maaf atas perlakuannya tadi. Tak lama Tuan Liu pun datang. Lin Tian langsung menceritakan masalah dari keluarganya. Mendengar itu, tentu Tuan Liu sangat marah karena dia benar-benar tak mengetahui soal masalah ini. Di sana ia menyuruh Chen Mu untuk memanggil Wuzong, yang dimana Wuzong ini bertugas membeli bahan obat untuk pavilion. Dia menjelaskan, keluarga Li menjual bahan obat kelas bawah dan menengah dengan harga yang sangat murah. Karena hal itulah pavilion memblokir atau tidak menerima bahan obat dari keluarga Lin. Mendengar itu, lagi-lagi Tuan Liu cukup marah karena Wuzong tak melaporkan masalah ini kepadanya. Dia menanyakan siapa yang bertanggung jawab soal bahan obat. Doi bilang kalau itu adalah manajer Musun dan Li Sun, yang ternyata kedua orang ini sudah pergi ke kota Fang untuk menangani beberapa urusan. Di sana Lin Tian teringat kalau toko utama mereka mau dihancurkan oleh keluarga Lin dan orang-orang dari pavilion. Tuan Liu yang mengetahui itu langsung mengajak semuanya untuk ke sana. Sementara di kota Fang, toko utama keluarga Lin sudah dikelilingi oleh tim penegak hukum dan keluarga Li. Di sana kita diperkenalkan oleh salah satu tetua keluarga Lin yang bernama Lin Yuntian. So inilah pemimpin dari tim penegak hukum yang bernama Kapten Luo. Karena provokasi dari yang lain, Kapten Luo berniat menghancurkan toko itu. Tak lama sang ayah pun datang dan mencoba menenangkan semuanya. Tapi tetap hal itu sia-sia ya cuy ya. Jadi inilah manajer Musun dan Li Sun. Di sana Qin Fen juga memprovokasi sang kapten agar segera menghancurkan toko tersebut. Terjadi sedikit keributan antara tim penegak hukum dan keluarga Lin, yang pada akhirnya the one and only Lord Qin Chen muncul ya cuy ya. Para prajurit yang mencoba menyerangnya juga dengan cepat dikalahkan. Qin Fen yang masih memiliki dendam pribadi menyuruh Kapten Luo untuk menyerangnya karena memang Qin Chen sudah menyerang prajuritnya. Namun Qin Chen dengan tenang mengatakan kalau tim penegak hukumlah yang bekerja sama dengan keluarga Li untuk meyakinkan Musun menjelaskan kalau keluarga Lin menjual pil yang tidak memenuhi syarat. Tentu itu adalah kebohongan yang ia buat sendiri. Di tengah-tengah bacotnya Tuan Liu akhirnya datang dan jelas lagi-lagi tertampol ya cuy ya. Di sana ia langsung memecat Musun karena telah menjadi anjing dari keluarga Li. Li Sun juga dipecat karena kejadian ini. Di sela-sela keributan, Qin Fen malah sosokan menjelaskan semuanya. Jelas Tuan Liu cukup marah karena Qin Fen ikut campur, yang pada akhirnya ia tertampol juga.
Dan dengan ini masalah terselesaikan. Tuan Liu menjelaskan semuanya. Mulai sekarang Papiliun akan mengumpulkan semua bahan obat dari keluarga Lin. Selain itu, Papiliun juga akan memutus kerjasamanya dengan keluarga Li. Jelas mereka sangat berterima kasih. Tak hanya itu, Tuan Liu juga mengatakan kalau keluarga Lin diberi hak untuk menjual pil Zenki tingkat 2. Dan mulai sekarang Chen Mulah yang bertanggung jawab atas hubungan dengan keluarga Lin. Sebelum pulang, ia juga mengajak Qin Chen untuk pergi ke Papiliun karena memang Master ingin berbicara dengannya. Qin Chen yang kebetulan memang ingin pergi ke sana, ia pun setuju. Sementara para tim penegak hukum setelah melihat semuanya, mereka memutuskan untuk mundur. Di sisi lain di Papiliun, Qin Chen langsung disambut oleh Master Xiaoya. Lin Tian yang melihat itu sedikit menggodanya. Tapi setelah mengetahui kalau Xiaoya adalah seorang master, ia sedikit kena mental ya. Di sana Xiaoya mengajak mereka untuk masuk. Di dalam, Tuan Liu menceritakan semua kejadian tadi. Jelas Xiaoya langsung menyuruh Tuan Liu untuk menghentikan kerjasama mereka dengan perusahaan Sifang juga. Kemudian ternyata tujuan Qin Chen kesini meminta bantuan agar Xiaoya menyiapkan bahan-bahan herbal untuknya. Singkat cerita, bahan pun berhasil dikumpulkan dan mereka langsung ke tempat penyulingan. Sementara Lin Tian bisa berkeliling di Papiliun ini, yang ternyata Qin Chen mau menyuling cairan kolam roh darah yang ia temukan di bloodline spiritual kemarin, dan penyulingan pun dimulai. Malam harinya di rumah keluarga Qin, lagi-lagi Lady Zhao sangat marah setelah mengetahui semuanya. Lady Zhao bilang kalau kakeknya akan tiba di ibu kota beberapa hari lagi, dan pada saat itulah Qin Chen dan ibunya akan segera mati. Widih. Di sisi lain, para tim penegak hukum sedang minum-minum tipis. Karena mereka telah membuat masalah dengan Papiliun, mereka cukup panik. Tapi Kapten Luo meyakinkan semuanya akan baik-baik saja. Karena memang kakak iparnya adalah direktur perusahaan Sifang. So, inilah direktur perusahaan Sifang yang bernama Lu Yang. Doi sedang bersenang-senang sambil tipis-tipis dikit lah ya. Sampai salah satu prajurit datang dan mengabarkan kalau Papiliun Pil memutus kerjasama mereka. Jelas mendengar itu ia sangat kaget dan langsung ke perusahaan. Di sana kita diperkenalkan dengan salah satu direktur juga yang bernama Direktur Wu. Dia bilang kalau masalah ini disebabkan oleh tim penegak hukum. Tak lama beberapa prajurit datang dengan membawa Kapten Luo. Dia menjelaskan semuanya kalau ini adalah ulah dari tuan muda keluarga Qin dan manajer Musun. Tapi tetap Lu Yang sangat marah dan menghajar adik iparnya, yang pada akhirnya Direktur Wu memutuskan untuk mencari tahu semuanya. Keesokan harinya ia menemui seorang pria yang bernama Jia. So Jia ini adalah orang dari Papiliun. Tapi Doi tak bisa membantu sama sekali karena memang Master Xiaoya lah yang memutus kerjasama ini. Ia juga mengatakan inti permasalahannya, yaitu seseorang yang bernama Qin Chen. Setelah itu mereka pun bubar. Ketika ia balik lagi ke perusahaan, ternyata Direktur Lu Yang sudah pergi ke Papiliun membawa Pangeran Zhao dari Kerajaan Qi dan Tuan Duan Yu dari Aula Suci Bloodline. Mereka sangat yakin kalau masalah akan segera selesai. Tapi di sana Direktur Wu malah kurang senang karena memang Pangeran Zhao terkenal sangat kejam dan tidak memiliki kekuatan nyata. Ia hanya mengandalkan identitasnya sebagai keluarga kerajaan. Sementara Tuan Duan Yu hanyalah seseorang dengan bloodline tingkat 1. Mereka tak akan bisa menangani masalah ini. Yang pada akhirnya Direktur Wu menyuruh semuanya untuk pergi ke Papiliun, sekaligus membawa Kapten Luo. Di Papiliun terlihat ada Lin Tian yang membantu proses pemurnian obat tadi. Karena memang Qin Chen akan segera pergi. Di luar, so inilah orang yang bernama Pangeran Zhao dan Tuan Duan Yu. Mereka sudah ada di depan Papiliun dan berniat untuk masuk. Sesampainya di sana, ketika dia melihat kecantikan Yue Qi, Doi langsung menggodanya. Tak lama Qin Chen pun datang. Pangeran Zhao yang sudah mengenal Qin Chen langsung meremehkannya. Namun Qin Chen dengan santai menyinggung balik. Tapi di sana malah Direktur Lu yang sok-sokan membela pangeran. Dan pada akhirnya ia terkena pukulan dari Lord Qin Chen. Jelas ia tak tinggal diam dan berniat memberikan perlawanan. Tapi di sana Direktur Wu datang dan memisahkan keduanya. Ia juga meminta maaf atas kesalahan dari perusahaan mereka. Namun tetap Direktur Lu masih sangat marah. Yang pada akhirnya Xiaoya dan Tuan Liu turun ke bawah. Melihat kecantikan Xiaoya, lagi-lagi Pangeran Zhao langsung menggodanya. Qin Chen juga menjelaskan semua yang terjadi. Mendengar itu jelas Xiaoya cukup marah dan menyuruh Tuan Liu menghajar mereka. Dengan ini satu tertampol ya cuy ya. Pangeran Zhao yang sok-sokan juga tertampol. Di sana Tuan Yu juga tak tinggal diam. Tapi seketika itu juga para prajurit datang. Mendengar para prajurit menyapa Xiaoya dengan sebutan master, jelas mereka semua sangat kaget. Tak lama orang-orang dari perusahaan Sifang juga membawa Kapten Luo. Doi menjelaskan kalau yang mereka lawan adalah alkemis tingkat 2 dan Master Papiliun. Tentu hal itu membuat ia tertampol juga ya cuy ya.
yang pada akhirnya Direktur Lu Yang meminta maaf dengan alasan kesalahpahaman. Tapi Xiaoya tak mau melepaskan mereka. Dia menyuruh prajurit untuk menangkapnya. Di sana Tuan Yu mencoba membela diri dengan menunjukkan token Master Bloodline tingkat 1 miliknya. Tapi hal itu tak berpengaruh sama sekali. Xiaoya tetap menyuruh prajurit untuk menangkapnya. Namun Tuan Yu tak tinggal diam. Ia juga memberikan perlawanan, yang pada akhirnya Qin Chen menunjukkan token emas miliknya yang ia dapatkan langsung dari Presiden Dongfang dulu. Jelas hal itu membuat ia tunduk dan para prajurit langsung bergegas menangkap mereka. Tapi di sana Qin Chen tak menangkap Direktur Wu dan beberapa rekan-rekannya. Tentu mereka sangat berterima kasih. Di sisi lain di rumah keluarga Qin, pelayan membisikkan sesuatu kepada Lady Zhao. Mendengar itu ia sangat senang dan menyuruh penjaga untuk memberitahu Tuan Marquis agar dia mengatur beberapa bangsawan. Kali ini dia tak akan membiarkan Qin Chen lolos. Sementara di kerajaan, Yang Mulia yang bernama Wang sangat marah dengan Pangeran Zhao karena memang Pangeran Zhao hanya memanfaatkan identitas dan hanya bermain dengan cewek. Tak lama ada penjaga yang datang dan mengabarkan kalau di aula utama para pangeran yang lain dan beberapa menteri meminta untuk bertemu. Di sana beberapa pangeran bilang kalau Papiliun menahan Pangeran Zhao dan hal ini disebabkan oleh Qin Chen. Para pangeran dan beberapa menteri menyarankan agar Yang Mulia Wang menghukum Papiliun Pil dan Qin Chen. Tapi ketika itu juga Pangeran Kang datang. So Kang ini adalah ayah dari Putri Lingsan ya cuy ya, kalau kalian masih ingat. Di sana Pangeran Kang bilang masalah ini disebabkan oleh Pangeran Zhao sendiri, tak ada hubungannya dengan Qin Chen. Jelas pangeran yang lain tak setuju dengan pendapat itu. Terjadi sedikit perdebatan yang pada akhirnya Yang Mulia Wang meminta agar semuanya angkat suara dan memberikan sebuah saran. Setelah mendengar semuanya, ia akan mengambil keputusan. Cerita berlanjut. Di aula kerajaan, para pangeran dan menteri memberikan saran untuk Yang Mulia Wang. Ada yang menyuruh untuk melepaskan Pangeran Zhao dan Tuan Duan Yu. Ada juga yang menyuruh Wang untuk mencabut kualifikasi Qin Chen dari turnamen 5 negara dan memenjarakannya. Para menteri juga ingin Yang Mulia memblokir bahan obat dari Papiliun Pil. Dengan itu mungkin Papiliun akan tunduk kepada mereka. Mendengar semua saran itu, Yang Mulia sedikit menyinggung mereka dengan menyuruh para menteri dan pangeran untuk datang ke Papiliun dan mengumumkannya sendiri. Jelas mereka semua menolak karena nggak berani ya cuy ya. Yang pada akhirnya Wang pun menyuruh menteri untuk pulang dan beristirahat. Para pangeran juga tak berani untuk datang ke Papiliun dan mengumumkannya. Tapi di sana pangeran masih tetap ngotot agar Yang Mulia Wang menghukum Qin Chen. Mendengar itu tentu Wang cukup marah. Ia bilang Qin Chen adalah pahlawan besar di turnamen 5 negara. Untuk saat ini tak ada satupun praktisi yang bisa menggantikannya. Dan pada akhirnya Yang Mulia menyuruh Pangeran Kang untuk menyampaikan keputusannya kepada Papiliun, yaitu Pangeran Zhao dan Direktur Lu Yang ia serahkan semuanya kepada Papiliun. Tak hanya itu, Lu Yang juga dicopot jabatannya dari Direktur Sifang. Dengan cepat Pangeran Kang pun pergi ke sana. Di aula suci Bloodline, penjaga mengabarkan tentang masalah ini kepada Presiden Dongfang. Jelas Presiden cukup marah karena memang salah satu praktisi di aula mereka mencari masalah dengan Qin Chen. Ia pun langsung datang ke Papiliun. Tak lama Xiao dan yang lain juga datang. Melihat Qin Chen berada di sana, ia sangat antusias dan menghampirinya. Tentu hal itu membuat semua cukup kaget. Di sana Presiden meminta maaf ke semuanya atas kelakuan dari salah satu praktisi di aula miliknya. Doi juga bilang masalah Duan Yu ia serahkan kepada Papiliun karena dia telah menyinggung Qin Chen, dihukum mati pun tak masalah. Widih. Seketika itu juga Pangeran Kang pun datang. Jelas tujuannya ke sini untuk menyampaikan keputusan dari Yang Mulia. Karena telah merusak reputasi dari keluarga kerajaan, masalah Pangeran Zhao sepenuhnya diserahkan oleh Papiliun. Tak hanya itu, jabatan Lu Yang juga dicopot dari Direktur Sifang dan diturunkan menjadi orang biasa. Setelah itu Qin Chen pun pulang. Di perjalanan ia melihat rumah keluarga Ge. Di sana ia teringat kalau Gezu, tuan muda dari keluarga Ge, punya hutang 5 juta tael dengannya. So ini masalah yang udah cukup lama ya cuy ya. Mimin bakalan tampilin lagi cuplikannya. Siapa tahu kalian lupa ya kan. Qin Chen berniat untuk menagihnya, tapi jelas karena penjaga di sana tak mengenal Qin Chen, ia menganggap kalau Qin Chen adalah seorang pengemis dan dengan tegas mengusirnya. Para warga yang melihat itu pun cukup kaget karena memang kemarin ada seseorang yang dipukuli sampai mati hanya gara-gara mencoba masuk ke rumah keluarga Ge. Qin Chen mencoba menjelaskan kalau tuan muda dari keluarga Ge punya hutang dengannya. Ia juga memperlihatkan surat hutangnya. Tapi penjaga tetap tak percaya. Terjadi sedikit pertarungan. Dengan cepat Qin Chen mengalahkannya, yang membuat penjaga itu melapor kepada salah satu tetua di keluarga Ge. So Doi ini bernama Gesun.
Mendengar kalau ada seseorang yang mengacau di keluarga Ge, ia cukup marah. Tak lama Qin pun masuk. Mengetahui kalau ini adalah Qin, jelas tetua Gesun langsung bersikap sopan dan menyuruh Qin untuk masuk. Tapi tujuan Qin kesini hanya untuk menagih hutang, yang pada akhirnya tetua Gesun memanggil patriark keluarga Ge. So inilah patriark dari keluarga Ge. Dia bernama Gepu. Terlihat Gepu juga cukup segan dengan Qin. Mengetahui kalau anaknya punya hutang dengan Qin, ia sangat marah. Gezo juga dibawa ke sana. Patriark bilang Qin boleh melakukan apa saja kepada Gezo, karena memang Gezo sudah bertindak dengan gegabah. Tentu Gezo sangat ketakutan. Qin juga mengeluarkan pedang miliknya dan memberikan serangannya. Tapi untungnya Patriark masih berbaik hati. Ia menangkis serangan itu. Dia bilang keluarga mereka benar-benar tak bisa membayar 5 juta tael. Tapi dia akan menggantinya dengan sebuah harta karun yang terletak di kuil leluhur keluarga Ge, yang dimana kuil itu punya penjagaan yang sangat berbahaya. Bahkan ia sendiri pun tak berani masuk ke sana. Namun jika Qin mau, ia akan mengantarkannya. Qin pun menyetujui dan mereka pun berangkat ke sana. Cerita berlanjut, Qin diajak ke kuil keluarga Ge. Di sana Gepu menjelaskan kalau di kuil ini ada beberapa batu giok yang mereka kumpulkan selama ratusan tahun. Qin juga cukup kaget melihat batu giok hijau. Ia pun memeriksa batu-batu di sana. Qin bilang batu ini menyimpan kekuatan esensi sejati dan sangatlah langka. Gepu juga memperlihatkan batu giok kaca 8 warna, yang dimana batu itu bisa disuling menjadi senjata api. Di sana Gepu menanyakan bagaimana pendapat Qin tentang batu gioknya. Tapi Qin malah biasa aja ya cuy ya. Dia juga menolak jika hutang dari Gezo dibayar oleh batu ini. Tentu hal itu membuat para tetua sedikit kesal. Tapi Gepu menenangkan dan menyarankan agar Qin mencari harta karun di dalam kuil. Yang ternyata harta karun itu adalah giok kondensasi dewa, yang dimana giok itu bisa memadatkan kekuatan seseorang. Harganya juga jauh di atas 5 juta koin perak. Gepu lagi-lagi menjelaskan ia tak keberatan sama sekali jika Qin mau masuk ke dalam. Tapi dengan satu syarat, hutang dari Gezo lunas ya cuy ya. Di sana ia berpikiran kalau Qin tak mungkin menolak tawaran ini. Tapi tanpa diduga, Qin malah menolaknya. Ia tak peduli tentang harta karun. Tujuannya ke sini hanya untuk menagih hutang. Jelas hal itu membuat Gepu sedikit kaget. Qin bilang ekspresi dari para tetua pasti mengira dia tak bisa melewatinya. Itulah kenapa Qin menolak. Dia tak mau mengambil resiko. Tentu Gepu cukup marah. Ia lagi-lagi meyakinkan kalau Qin bisa melewatinya. Tapi Qin terus menolak. Yang pada akhirnya Gepu menawarkan, berhasil atau tidaknya ia pasti akan memberikan 1 juta koin perak. Jelas Qin pun langsung setuju dan masuk ke dalam kuil. Di luar, para tetua masih meremehkan dan beranggapan kalau Qin tak akan berhasil. Tapi terlihat Gepu masih sedikit kesal karena dia tetap akan kehilangan 1 juta koin perak. Di dalam, Qin langsung merasakan aura kuno. Dia memeriksa dinding di kuil itu, yang ternyata itu adalah batu giok jiwa dingin. So jadi batu giok jiwa dingin ini juga bisa memadatkan kekuatan seseorang. Qin juga sedikit kaget karena setelah ia periksa kuil ini sudah ada selama ribuan tahun. Terlihat aura di sana masuk ke dalam tubuh Qin. Dia juga menemukan giok kondensasi dewanya. Tapi ketika Qin mendekat, tiba-tiba tubuhnya seperti disegel gitu ya cuy ya. Ternyata itu adalah formasi bloodline. Tentu ia cukup marah karena Gepu menjebaknya. Tapi jelas dengan mudah Qin melepaskannya. Dan dengan teknik ABCDE-nya ia menghancurkan formasi itu. Yang ternyata itu adalah batu giok jiwa naga. Menurut legenda, batu giok jiwa naga ini terbentuk dari sarang naga. Karena dialiri aura dan darah naga selama bertahun-tahun, maka terbentuklah giok ini. So jadi giok naga berbrand ini bisa memperkuat jiwa. Dan jika disempurnakan bisa membuat kekuatan jiwa seorang praktisi meningkat 2 kali lipat. Jelas Qin sangat tertarik dengan giok itu. Ia mencoba menyerap dan mengambilnya. Di luar, para tetua masih mengira kalau Qin sedang kesulitan karena memang kuil tanah terlarang ini dibangun oleh leluhur dari keluarga Ge. Harta karun di dalam juga diperoleh dari alam rahasia Seng Luo. Gepu juga menjelaskan para leluhur mereka mengatur arai besar bloodline dan berharap keturunan dari keluarga Ge lah yang membuka dan mengambil harta karunnya. Tapi sayang sudah ratusan tahun tak ada satupun dari keluarga Ge yang berhasil. Dan sekarang Qin orang luar mencoba mengambil harta karunnya. Tentu ia tak akan bisa. Balik lagi ke dalam kuil, satu persatu segel di sana berhasil dilepaskan.
Qin Chen langsung bermeditasi. Dan pada akhirnya semua segel pun terlepas. Melihat giok naga berbrand, Qin Chen langsung mengetahui kalau ada larangan tersembunyi di dalamnya. Dia juga beranggapan giok naga berbrand ini juga berasal dari alam rahasia Sheng Luo. Sama halnya seperti pedang berkaratnya. Tentu ia sangat penasaran seperti apa tempat itu. Di sana Qin Chen langsung mencoba mengambilnya. Yang ternyata masih ada segel lagi ya cuy ya. Di sisi lain terlihat beberapa tetua baru saja sampai di ibu kota kerajaan Qi. Para penjaga gerbang mencoba menginterogasi mereka, tapi dengan lancang mereka melawannya. Yang ternyata mereka ini adalah tetua dari keluarga Zhao. Di suatu tempat terlihat juga beberapa tetua dan prajurit dari sekte faksi sudah berada di depan ibu kota kerajaan Qi. Tentu tujuan mereka untuk balas dendam kepada Qin Feng karena telah membunuh Nian Wuji, tuan muda dari sekte faksi, di turnamen 5 negara kemarin. Di sana tetua Ling bilang pembunuh tuan muda masih belum diketahui sepenuhnya karena beberapa orang menuduh Qin Chen dan beberapa orang juga menuduh Qin Feng. Tanpa berlama-lama lagi, patriots mereka langsung menyuruh semuanya untuk menerobos masuk. Balik lagi ke kuil keluarga Ge, Qin Chen masih kesulitan untuk membuka segel kedua dari giok naga. Di sana ia sedikit bertanya-tanya karena segel kedua ini sangatlah kuat, tapi Qin Chen terus mencoba. Yang pada akhirnya segelnya pun terlepas. Dengan teknik Kage Bunshin-nya, Qin Chen berhasil menyerap kekuatan dari giok itu. Terlihat naga berbrand muncul ya cuy ya. Dan seketika itu juga Qin Chen menyadari kalau dia harus berhati-hati. Tapi di sana naga berbrand dari giok itu beneran muncul. Dengan cepat Qin Chen menyegelnya. Namun hal itu sia-sia. Sang naga berbrand malah memberikan perlawanan. Dengan beberapa tekniknya Qin Chen mencoba melarikan diri. Terlihat di sana ada monster iblis ya cuy ya, yang langsung masuk ke tubuhnya. Dengan sangat senang sang iblis bilang akhirnya dia bebas setelah ribuan tahun dan menemukan tubuh yang bagus. Yang ternyata iblis ini menyembunyikan jiwanya di dalam batu giok naga. Qin Chen mencoba memberikan perlawanan. Terjadi sedikit pertarungan. Di sana sang iblis bilang kekuatan jiwa milik Qin Chen sangatlah bagus. Tapi sayang Qin Chen tak tahu cara menggunakannya. So jadi iblis ini berniat untuk mengambil alih tubuh Qin Chen ya cuy ya. Tentu Qin Chen tak mau membiarkannya begitu saja. Ia mengeluarkan teknik jiwa terlarang. Tapi sang iblis memang benar-benar kuat. Dengan mudah ia menghancurkan teknik itu. Di sana sang iblis menyuruh Qin Chen untuk patuh dan menjadi wadah untuk dirinya. Terlihat Qin Chen sangat terpojok. Namun untungnya Qin Chen berhasil keluar dari alam jiwanya dan memberikan perlawanan dengan teknik bloodline-nya. Di sana sang iblis masih meremehkan kekuatan dari Qin Chen. Tapi setelah terkena satu hit ia sedikit kaget. Namun lagi-lagi sang iblis membuktikan kalau dia benar-benar kuat. Ia langsung mengcounter dan memaksa Qin Chen pergi ke lautan jiwanya. Di sana Qin Chen juga sudah pasrah dan beranggapan kalau dia akan berakhir di sini. Tapi tanpa diduga pedang berkarat miliknya malah muncul dan menyerang iblis itu. Sang iblis juga memberikan perlawanan, yang pada akhirnya pedang pun hancur. Namun seketika itu juga pedang menyatu kembali dan mengeluarkan sebuah buku yang mengeluarkan beberapa segel. Jelas kali ini sang iblis benar-benar kewalahan. Terlihat ia tampak kesakitan. Yang pada akhirnya iblis pun keluar dari sana. Di luar ia tak akan menyerah dan akan tetap mengambil tubuh dari Qin Chen. Kemudian ia pun pergi. Tapi di sana Qin Chen tersadar dan langsung mengeluarkan pedang berkaratnya yang secara misterius menyerap iblis tadi masuk ke dalam pedang itu. Di sana Qin Chen mengetahui giok naga berbrand adalah benda milik praktisi kuno dan sangat berbahaya. Tapi dengan pedangnya yang berhasil menyerap iblis tadi, secara tak sengaja ia menyelamatkan keluarga Ge. Setelah itu Qin Chen pun keluar. Tak lupa juga ia memasang lagi formasi bloodline di sana. Di luar Gepu cukup antusias melihat Qin Chen. Qin Chen mengabarkan kalau dia gagal dalam ujiannya. Tentu Gepu cukup senang ya cuy ya. Para tetua yang lain juga menanyakan jika memang Qin Chen gagal, kenapa Qin Chen sangat lama berada di dalam kuil. Tapi Qin Chen hanya menjawab kalau dia tidur di sana. Dengan kepura-puraannya Gepu mencoba menyemangati Qin Chen. Namun di sana Qin Chen bilang meskipun ujiannya gagal, ia tetap mendapat giok kondensasi jiwanya. Jelas hal itu membuat mereka sangat kaget. Qin Chen hanya beralasan ketika ia bangun tidur giok ini melayang dan dia mengambilnya. Kemudian ia pun pergi. Di rumah keluarga Xin ternyata tetua dari keluarga Zhao tadi adalah kakek dari Qin Feng atau ayah dari Lady Zhao ya cuy ya.
Jelas melihat cucunya sudah kehilangan satu tangan, ia sangat marah kepada Qin Chen. Cerita berlanjut di kediaman keluarga Qin. Ternyata nama kakeknya ini adalah Zhao Feng. Di sana Lady Zhao bilang kalau yang mulia Zhao Gao atau kaisar kerajaan Qi sangat peduli dengan Qin Chen. Tapi sang kakek mengingatkan kalau kaisar sangat takut kepada dua orang, yaitu ayahnya Raja Lingnan dan Raja Dingwu yaitu Xin Batian. Dia dengan tegas menyatakan akan membunuh Qin Chen secara langsung karena memang ayahnya sudah memasuki ibu kota dan menemui kaisar Zhao Gao. Mereka yang mengetahui kalau Qin Chen berada di keluarga Ge langsung pergi ke sana. Di sisi lain, Xin Ying, sepupu dari Qin Chen, melaporkan kepada ayahnya kalau Zhao Feng sudah mulai bergerak mengincar Qin Chen. Tentu dengan cepat mereka juga bergerak. So, kalau kalian lupa, Xin Ying ini pernah muncul di video part 1 ya cuy ya. Di kota ternyata pasukan dari faksi Guishan juga sudah mulai bergerak, tapi mereka mengincar Qin Chen dan Qin Feng karena memang pembunuh tuan muda masih tanda tanya. Di sana Patriots yang bernama Nian Su menyuruh kedua tetuanya yang bernama Liang dan Zhao Dao untuk mencari Qin Chen, sementara dia dan kakek Lin Zong mencari Qin Feng. Namun di sana ada seorang prajurit yang menguping ya cuy ya. Tapi Patriot malah menantang dan menyuruh prajurit itu untuk melaporkan kepada kaisar agar tidak ikut campur dalam rencananya. Di istana, penjaga melaporkan kalau keluarga Xin sudah turun tangan mengincar Qin Chen. Jelas kaisar cukup marah. Ia menyuruh semua penjaganya untuk mendengarkan arahannya. Tak lama seorang prajurit pun datang dan memberikan surat dari faksi Guishan tadi. Melihat itu, kaisar langsung menyuruh prajurit untuk memanggil Pangeran Lingwu. Sementara Qin Chen baru saja pulang dari rumah keluarga Ge. Di sana sang ibu mengetahui kalau kultivasi Qin Chen lagi-lagi meningkat. Di dalam dengan pedang berkarat dan kekuatan metalnya yang sudah tingkat 3, Lord Qin Chen berlatih metode sejuta dewa. Di sisi lain, di rumah keluarga Ge, Zhao Feng mengamuk ya cuy ya. Padahal Lord Qin Chen sudah tak ada di sana. Keesokan harinya, kedua tetua dari faksi Guishan langsung menghampiri rumah Qin Chen. Qin Chen yang masih berlatih dengan pedang berkaratnya langsung mengetahui kalau seseorang sudah mengepungnya. Seketika itu juga para tetua ini menerobos masuk, tapi jelas Lord Qin Chen sudah siap tempur ya cuy ya. Hal itu membuat para tetua ini cukup kewalahan, yang pada akhirnya mereka terpental keluar. Jelas mereka cukup kaget melihat kekuatan dari Qin Chen. Tapi meskipun begitu, pertarungan tak bisa dielakkan. Keadaan 1 versus 2. Tanpa ragu, Liang langsung mengeluarkan serangannya. Namun Qin Chen dengan teknik badai metal dan mata saringannya langsung mengcounter serangan itu. Melihat rekannya disudutkan, Zhao Dao juga memberikan perlawanan. Tapi lagi-lagi dengan mudah Qin Chen mengcounternya. Ia juga mengeluarkan teknik nian pedang. Namun Zhao Dao masih bisa menahan serangan itu. Dan dengan tapak God Hand-nya ia menyerang balik. Tapi ini Lord Qin Chen ya cuy ya. Sudah pasti dia menghancurkan tapak itu. Pertarungan masih berlanjut, yang pada akhirnya Zhao Dao dikalahkan dengan pedang terbang milik tuan muda mereka. Di sanalah mereka mengetahui kalau Qin Chen lah pelaku sesungguhnya. Liang yang sudah selesai dari olengnya juga menyerang balik. Di luar, para prajurit kerajaan berada di depan rumah Qin Chen. Tapi di sana sang ibu melarang mereka untuk masuk karena memang akan menjadi beban aja ya cuy ya. Di dalam, Liang beranggapan kalau dia sudah menang, tapi belum ya. Tentu ia sangat kaget karena Qin Chen bisa menahan serangannya. Pertarungan pun berlanjut, serangan demi serangan dikeluarkan. Pertarungan mereka cukup sengit sampai Qin Chen lagi-lagi menggunakan pisau terbang. Liang yang menyadari kalau dia akan kesulitan mencoba untuk kabur. Namun jelas Lord Qin Chen tak tinggal diam. Dia memasang formasi tingkat 4 di rumahnya, yang membuat Liang mau tak mau melawannya. Liang lagi-lagi mengeluarkan teknik pedang iblis. Namun sayang, doi terbit dengan pisau terbang, yang membuat Lord Qin Chen bisa satset-satset ya cuy ya. Dan dengan ini Liang berhasil dikalahkan. Ia pun langsung keluar dan menyuruh para prajurit untuk melaporkan semua ini kepada Pangeran Kang. Di sana sang ibu menyarankan agar Qin Chen bersembunyi di pavilion atau enggak di istana. Tapi Lord Qin Chen menolak karena memang dialah yang membuat masalah ini. Jadi dia juga yang harus menyelesaikannya. Widih. Qin Chen juga menyuruh sang ibu untuk di rumah aja karena memang COVID ya cuy ya. Di sana ibu mengatakan dengan menyebut nama Potian dan bilang kalau inilah anak kesayangan mereka. So mungkin Potian itu adalah nama dari ayah Qin Chen ya cuy ya. Terlihat Qin Chen juga memasang sebuah formasi di rumahnya.
Sementara Patrias dan kakek Lingzong menghampiri rumah keluarga Qin. Tanpa ragu mereka langsung ngamuk di sana. Tentu hal itu membuat para tetua cukup marah. Dia juga mengeluarkan teknik tapak dewa elang miliknya. Tapi Lingzong benar-benar kuat. Ia dengan mudah mengalahkan tetua itu. Di sana tetua mengingatkan agar semuanya berhati-hati karena memang Lingzong ini adalah praktisi di tingkat mistik. Jelas tujuannya kesini untuk membunuh Qin Feng. Ketika ia mau mengamuk lagi, tiba-tiba ia terkena serangan balik. Yang ternyata itu adalah tetua agung keluarga Qin yang bernama Qin Changyun. Mengetahui itu, Patriarch sudah tak peduli. Dia lagi-lagi menanyakan keberadaan dari Qin Feng. Jelas mendengar itu, Changyun cukup kesal. Ketika ia mau menyerang, tiba-tiba seseorang misterius menyerangnya. Yang sudah pasti doi ini berasal dari faksi Guisan ya cuy ya. Dan dengan mudah Changyun pun dikalahkan. Di sana mereka berniat memeriksa rumah keluarga Qin. Changyun mencoba menghalangi, tapi Patriarch malah menyerang dan mengancam para prajurit. Yang pada akhirnya seorang prajurit mengatakan kalau Qin Feng sedang menuju ke rumah Qin Chen. Mengetahui itu tentu mereka langsung bergerak. Di depan rumah Qin Chen terlihat Lady Zhao dan yang lain sudah ada di sana. Sang kakek juga menyuruh prajurit untuk menerobos masuk. Namun untungnya seketika itu juga Pangeran Kang dan pasukannya datang, yang membuat Qin Chen dan sang ibu bisa keluar dengan aman. Melihat Qin Chen, jelas Zhao Feng sangat kesal. Qin Chen juga cukup kaget karena Zhao Feng ini sudah berada di puncak tingkat mistik. Di sana Zhao Feng bilang dia kesini untuk mencari keadilan kepada kedua cucunya. Qin Chen yang mengetahui semuanya, jelas ia menyinggung balik. Terjadi sedikit perdebatan sampai Zhao Feng bilang kalau dia tak akan pernah melupakan masalah ini. Dan kita akan melanjutkannya di part yang ke-11. Hahaha.